Kita memuji dan memuliakan nama-Nya dengan menyanyikan Mari Sembah. Marilah dengan penuh sukacita kita menyambut undangan Tuhan. Bersama-sama kita beribadah sebab kita yakin bahwa ibadah hari ini bahkan seluruh kehidupan kita boleh berlangsung karena pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu sekalian. Saudara kasih, seorang pendeta bernama Billy Graham mengatakan keselamatan itu gratis. Setuju Bapak Ibu ya? Waktu kita dibaptis nggak diminta bayaran kan sama Tuhan Yesus? Keselamatan itu gratis. Tapi dia melanjutkan kalimatnya, keselamatan itu gratis, tetapi menjadi pengikut Kristus ada harga yang harus dibayar mahal. Ternyata panggilan kita nggak hanya cukup dibaptis, tapi bagaimana kita mau mengikut Tuhan. Nah inilah yang tidak mudah. Sebab kita akan menghadapi yang namanya godaan, yang namanya cobaan, udah benar juga mungkin kita akan dibenci oleh sesama kita akan ditolak. Sekalipun tidak mudah, saudara terkasih, mungkin kita akan berbeda dengan yang dunia ajarkan, tapi mari kita nyatakan, ikut Tuhan Yesus, ya kemanapun juga ku akan mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya.
Juru selamat hatiku teguh di lembaran bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saudaraku, menyanyikan lagu ini begitu mudah, begitu ringan, tapi dalam kenyataannya mengikut Tuhan bukan hal yang mudah. Tidak jarang bahkan seringkali ketika kita mengatakan ikut Tuhan, kadangkala kita yang di depan Tuhan kita dan Tuhan diletakkan jauh di belakang kita sehingga menjadi pandu bukan lagi Tuhan tapi ego kita, dosa-dosa kita. Mari Bapak Ibu, kita datang ke hadapan Tuhan, menyadari kelemahan kita di hadapannya. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk keselamatan yang Kau anugerahkan kepada kami. Harusnya kami mati karena dosa dan pelanggaran kami, tetapi kematian Kristus, anak-Mu yang tunggal, telah memulihkan kehidupan kami, menebus kami dari hukuman dosa. Dalam sukacita ini kami pun sadar Bapa, kami belum sepenuhnya menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang setia. Tutur kata dan perbuatan kami terkadang bahkan seringkali melukai hati Tuhan dan juga sesama kami. Keegoisan kami menjadi pandu di dalam langkah perjalanan iman kami. Ketika kami menghadapi pergumulan yang berat, kami melupakan Tuhan, kami mengandalkan kekuatan kami. Ketika ada godaan dan cobaan, kami mengeraskan hati kami untuk mengikuti kata Tuhan Sang Pemimpin kami mengikuti apa kata dunia, supaya kami diterima oleh mereka. Ya Tuhan, dalam keterbatasan inilah kami sadar dan kami mau mengaku segala kelemahan kami. Ampunilah kami Bapa, sucikanlah kami para pengikut-pengikut-Mu. Kami berdoa, menyerahkan doa pengakuan dosa kami ke dalam satu nama, Yesus Kristus, pemimpin kehidupan kami. Amin. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu.
mengundang kita untuk berdiri. Bagi kita yang telah mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan, maka tersedia berita anugerah bagi kita semua. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 9. Demikianlah berita anugerah. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Saudara yang terkasih, tema kita hari ini totalitas seorang pengikut Kristus. Hari ini kita mau diajak untuk melihat kembali diri kita, sudahkah kita menjadi pengikut Kristus yang setia. Mari oleh karena itu kita undang Tuhan, kita nyatakan Tuhan, selidikilah aku, apakah aku, saya dan saudara, sungguh-sungguh mengasihinya, sungguh-sungguh mengikutinya dengan setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Bersama-sama. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita katakan dalam hati kita, Tuhan, selidikilah hati kami. Tuhan, lihatlah apa kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan. Telah kulihat kebaikan
habis di hidupku. tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Ketika kami menaikkan pujian ini Bapa, sebagai pengikut-pengikut-Mu kami rindu satu saat nanti ketika Engkau memanggil kami pulang, atau Engkau datang kedua kalinya, kami didapati sebagai hamba-hamba yang setia. Namun kami menyadari Bapa, menjadi hamba yang setia tidaklah mudah. Seringkali kami menghayati panggilan kami sebagai pengikut Kristus sebagai beban yang berat, pikul yang begitu menyesakkan kami. Oleh karena itu Bapa, pujian ini juga boleh mengingatkan kami, kalau kami melihat betapa banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan telah menyelamatkan kami, bahkan kami sebagaimana kami ada sampai saat ini, bersama dengan keluarga kami, dalam pekerjaan kami, bersama gereja kami. Kalau bukan Tuhan yang menolong kami, kalau bukan Tuhan yang berbuat baik kepada kami, maka kami tidak ada sampai dengan kondisi saat ini. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk menjadikan bagian-bagian kami mengikut-Mu dalam kehidupan kami bukan sebagai beban, tapi kami lakukan karena cinta, karena sayang kami kepada Tuhan yang lebih dulu berbuat baik kepada kami. Inilah kami Bapa, berkatilah kami, biarlah firman yang kami dengarkan boleh melengkapi kami, menyempurnakan setiap tutur kata dan perbuatan kami ke depan untuk memuliakan nama-Mu. Dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan kita pertama ya terambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai 16. Dilanjutkan ayat 19 sampai 21. 1 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai 16. Dilanjutkan ayat 19 sampai 21. Bacaan ini berbicara tentang Elia diperintah Tuhan untuk mengurapi Hazael menjadi raja Aram, Yehu menjadi raja Israel, dan Elisa menjadi nabi menggantikannya. Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola, harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau." Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kau perbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia.
Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya, dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Demikian sabda Tuhan. Kita meresponi bacaan pertama dengan mendaraskan Mazmur 16. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu. Hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Orang-orang yang kudus yang diam di tanah ini, merekalah orang mulia yang amat kusuka. Banyaklah kesedihan pengikutnya Allah lain, korban curahan mereka akan ku jauhi. Hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Tuhanlah bagianku, warisan dan pialaku. Kau sendiri meragukan yang jadi milikmu. Tali pengukurku jatuh di tempat yang indah, yang menyenangkan hatiku, milik pusakaku. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu. Hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Ku memuji Tuhan yang menasehati aku, menegakku waktu malam. Aku pun selalu memandang kepada Tuhan yang berdiri di kananku, maka tak ku goyah. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu. Hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Hatiku bersorak, dengan tentram ku berdiam, karena tak Kau serahkanku pada kematian. Kau tunjukkan padaku sebuah jalan kehidupan, sukacita pun melimpah dalam hadirat-Mu. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu. Hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Mari kita menyambut bacaan Injil kita dengan berdiri.
Lukas pasal 9 ayat 51 sampai dengan 62. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengambil keputusan untuk pergi ke Yerusalem dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Namun orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena keputusannya untuk pergi ke Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, berkatalah seseorang di tengah jalan kepadanya, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Rubah mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Ia berkata kepada seorang yang lain, "Ikutlah aku." Namun orang itu berkata, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Namun engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah." Seorang yang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Yesus berkata kepadanya, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom saudara sekalian, apa kabar? Semoga kabar kita sehat dan sukacita. Perkenalkan, nama saya Daud Cevi Naibaho, saya melayani di GKI Cikarang. Kalau dengar kata Cikarang, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Pabrik, panas. Jadi kalau Bapak Ibu mau wisata, Cikarang bukan pilihan yang tepat. Karena sejauh mata memandang, Cikarang adalah pabrik dan pabrik. Karena memang Cikarang adalah kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Kristus, terakhir saya melayani di Kebaktian Umum GKI Pengampon itu seingat saya tahun 2007. Sekarang 2025, berarti kurang lebih sudah 18 tahun saya kembali melayani di GKI Pengampon. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Dan hari ini kita mau membahas satu tema yang nampaknya biasa, yaitu totalitas seorang pengikut Kristus. Saya mau tanya, siapa di sini yang pengikut Kristus? Angkat tangan. Semuanya. Dari kapan Bapak Ibu mengikut Kristus? Pak Pendeta, saya mengikut Kristus dari lahir. Pak Pendeta, saya baru dibaptis setahun, saya baru dibaptis 5 tahun, saya baru mengikut Tuhan 10 tahun. Saudaraku, mungkin durasi kita ketika kita mengikut Tuhan bisa beda-beda. Ada yang baru setahun, 5 tahun, belasan tahun, bahkan sampai puluhan tahun. Tapi tema kita, saudara kasih, sekalipun biasa, ada kata kunci yang tidak biasa, yaitu kata totalitas. Durasi boleh beda-beda, tapi hari ini kita mau merenungkan, sudahkah sebagai pengikut Kristus, kita menjadi pengikut Kristus yang totalitas? Apa itu totalitas, saudara yang terkasih? Kalau kita lihat dalam kamus, maka totalitas itu artinya itu sungguh-sungguh, tidak setengah hati, benar-benar. Kalau bahasa anak muda zaman sekarang, all out banget. Katakanlah ada satu pertunjukan drama Natal GKI Pengampon. Para pemain dramanya itu latihan tiap hari. Ada hujan mereka tetap latihan. Ketika mereka tampil kostumnya itu luar biasa, dekorasinya mantap, permainan mereka luar biasa. Maka kita katakan, oh all out banget ya.
Mereka latihannya luar biasa untuk menampilkan sesuatu yang luar biasa. Saudara terkasih, ibarat performance, maka hidup saya dan saudara juga adalah sebuah pertunjukan. Pertunjukan apa? Untuk memuliakan Tuhan. Lalu menjadi perenungan kita, saudara terkasih, sudahkah dalam kurun waktu kita sebagai pengikut Kristus yang durasinya tadi beda-beda, mari kita merenungkan. Sudahkah kita menjadi pengikut Kristus yang totalitas, yang sungguh-sungguh, yang benar-benar, yang tidak setengah hati, dan kita mau melakukan yang terbaik kepada Tuhan, karena cinta kita kepada Tuhan, saya mau melakukan yang terbaik. Saya mau menampilkan performance yang luar biasa untuk Tuhan, alias tidak malu-maluin. Jujur saudara terkasih, dalam kehidupan kita sadar seringkali kita menjadi batu sandungan. Kita gagal dalam menampilkan performance yang terbaik bagi Tuhan, sehingga mata orang melihat kepada kita sebagai satu batu sandungan. Seorang filsuf ateis Nietzsche, dia berkata, jika aku melihat lebih banyak orang Kristen yang menunjukkan sikap hidup selayaknya orang-orang yang sudah ditebus, aku mungkin akan lebih percaya kepada penebus mereka. Nietzsche mau ngomong sederhananya, kalau saya melihat orang Kristen, totalitas apa yang didengarnya tapi juga dilakukannya, mungkin aku akan menjadi orang Kristen. Tapi Nietzsche akhirnya jadi Kristen enggak? Enggak jadi Kristen. Artinya apa? Saya dan saudara kadangkala seringkali gagal untuk menampilkan performance yang luar biasa untuk memuliakan Tuhan. Tidak jarang kita justru mempermalukan Tuhan. Saudaraku, nggak usah jauh-jauh. Gereja kita biasa kalau ada Natal Paskah, ada makan-makannya ya. Rasanya kayak pengampun pasti ada makan-makannya ya. Ada makan-makannya. Tapi sebagai pendeta, Bapak Ibu, saya dengan rekan-rekan pendeta biasa kalau ada acara kebersamaan, biarlah jemaat makan dulu gitu ya. Biar kami belakangan sambil memperhatikan, ngobrol satu dengan yang lain, tapi saya juga memperhatikan. Kami pendeta-pendeta memperhatikan ketika di bagian piring kotor, kami seringkali menyaksikan banyak piring-piring yang masih terisi makanan di bagian piring kotor. Artinya apa? Banyak orang-orang Kristen yang membuang makanan. Mungkin buat kita sepele Bapak Ibu. Tapi mari kita bayangkan, yang nyuci piring itu Kristen bukan? Bukan Kristen. Ketika dia membersihkan makanan, mungkin dalam hatinya, orang Kristen ini kurang bersyukur ya. Dikasih makanan dibuang-buang. Saya makan telur di rumah aja, anak-anak bisa rebutan. Saking susahnya hidup saya. Tapi orang Kristen dikasih ayam, utuh dibuang juga. Saudara terkasih, sadar nggak sadar, mungkin buat kita hal yang sepele. Tetapi kita sudah menunjukkan performance yang mempermalukan Tuhan kita. Atau mungkin ketika pulang gereja, siapa di sini yang naik beca tadi? Tadi saya pagi naik beca loh. Ya. Ada yang naik beca? Ya, sesekali kita nawar, Mang, naik beca Mang. Ya kemana? Pasar Kanoman. Berapa Mang? 20.000. Ah mahal, udahlah 10.000 aja. Saya terkasih ketika kita nawarnya nawar yang Kristiani enggak? Jangan sampai itu Mang beca baru pulang gereja, orang Kristen pelit-pelit amat sih, gitu ya. Pelit-pelit amat sih. Saudara terkasih, ketika kita menawar, sederhana. Bahwa menjadi pengikut Kristus itu bukan sesuatu yang lakukan hal yang wah. Tapi mulai dari hal-hal yang sederhana, keluar pintu gereja. Sudahkah kita menampilkan performance yang memuliakan Tuhan? Sehingga banyak orang pada akhirnya melihat ada Kristus dalam kehidupan kita. Saudaraku, menyadari bahwa menjadi pengikut Kristus bukan hal yang mudah. Maka Tuhan Yesus screening, menyensor, menyeleksi, bener-bener gak ya mereka ini mau jadi murid saya? Bener-bener gak ya, sungguh-sungguh gak ya mereka mau menjadi pengikutku yang totalitas? Yesus men-screeningnya. Oleh karena itu, saudara terkasih, screening yang pertama apa? Mari kita periksa diri kita, siap gak kita ditolak oleh dunia? Siap gak kita ditolak oleh sesama kita? Ketika Yesus kemudian datang gitu ya, ada para murid, ada seorang berkata, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Kayak lagu tadi ya, ikut Tuhan Yesus ya, disadur dari ayat ini. Kemanapun engkau pergi, aku akan ikut. Tapi Yesus bilang apa? Rubah mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia, aku nih gak punya tempat untuk meletakkan kepalaku. Bayangkan ya, hewan saja punya sarang,
Tapi anak manusia untuk meletakkan bagian tubuhnya saja, satu bagian tubuhnya, kepala aja, tidak mudah. Dia tidak punya tempat. Artinya apa? Siap-siap ditolak, siap-siap dibenci. Dan dalam perikop sebelumnya, saudara terkasih, Yesus dan para murid ingin pergi ke Yerusalem. Kalau kita lihat peta di sebelah kanan, maka mereka posisi ada di Galilea. Mereka mau datang ke Yerusalem yang ada di kota Judea. Kalau mereka melangkah, biasanya mereka itu akan menghindari Samaria. Memang agak jauh. Kenapa? Karena antara Yahudi dan Samaria bermusuhan. Samaria benci Yahudi, Yahudi benci Samaria. Tetapi Yesus dengan sengaja mengajak para murid lewat Samaria. Dan apa yang terjadi? Orang-orang Samaria menolak Yesus. Karena mungkin tahu, oh ini orang Yahudi nih, mereka mau ke Yerusalem nih, pasti mau beribadah ke Bait Allah. Maka orang-orang Samaria menolak mereka. Saudara yang terkasih, ketika kita menjadi pengikut Kristus, screening yang pertama, betul nggak kita totalitas? Yang pertama, siapkah kita ditolak karena identitas kita? Bapak Ibu, ketika kita mengakui Yesus sebagai Tuhan, maka saat ini Bapak Ibu saya mau katakan gak gampang. Sekarang orang cari kos-kosan aja udah pakai agama. Dulu zaman saya kuliah di STT Jakarta nyari kos buat temen, lalu kami cari kos gitu ya, ditanya apa? Agamanya apa? Kristen. Oh sorry, di sini gak terima. Akhirnya kami cari lagi, agamanya apa? Kristen. Oh oke, tapi di sini nggak boleh beribadah ya, nggak boleh ngumpul-ngumpul, nggak boleh rame-rame berdoa memuji Tuhan, nggak boleh beribadah rame-rame. Tapi kalau berdoa di kamar boleh, tapi jangan berisik gitu ya. Saudara terkasih, kos-kosan saja sudah punya agama sekarang. Bagaimana keadaan kita sebagai pengikut Kristus juga bisa saja ditolak. Orang mau naik jabatan aja harus menjual imannya. Kalau nggak menjual imannya nggak naik jabatan. Ini hal yang seringkali kita dengarkan, saudara terkasih, bahwa di sana sini ada banyak orang yang menolak kita karena identitas kita sebagai orang Kristen. Gak hanya soal iman Bapak Ibu, kadang-kadang sesama kita yang Kristen juga bisa menolak kita Bapak Ibu. Loh kok bisa? Sesama orang Kristen menolak kita, contoh Bapak Ibu, kita dibenci oleh sesama kita bukan karena kita salah kadang-kadang. Tapi justru karena kita melakukan firman Tuhan, kita gak disukai. Ketika kita mengampuni pasangan kita, besti-besti kita bilang, ngapain sih lu ampuni pasangan lu? Ngapain sih ampuni suami lu? Biarin aja dia, jangan dimaafin. Saudara terkasih, kadang-kala itu yang terjadi. Ketika saya dan saudara usahanya jujur amat sih lu, kapan kayaknya? Jujur amat. Saudara terkasih, suara-suara itu adalah menggambarkan memang tidak ditolak secara langsung, tetapi ketika saya dan saudara melakukan kebenaran, ada saja orang-orang yang tidak sefrekuensi dengan kita. Ada saja orang-orang yang tidak suka dengan kita. Nah, di sini Yesus menantang saya dan saudara. Kalau kita mengatakan saya adalah pengikut yang totalitas, screening yang pertama, siap nggak kita ditolak? Siap nggak kita pikul salib? Melakukan kebenaran, lalu kita dibenci oleh sesama kita. Lalu yang kedua, saudara yang terkasih, ketika Yesus kemudian mengajak orang yang lain, ikutlah aku. Mungkin yang diajak ini udah denger nih, wah Yesus ini yang saya harapkan ini bakal jadi raja atas Israel. Dia kan hebat, dia bisa melakukan mujizat. Dia bilang masa meletakkan kepalanya aja dia gak punya tempat. Wah madesu lah, masa depan suram. Wah ikuti Yesus percuma nih. Yang saya bayangkan saya akan jadi orang hebat, jadi orang kaya, diberkati. Yesus bilang, kepalaku saja aku sulit meletakkannya. Wah ini masa depan yang suram. Dan pada akhirnya orang ini memberikan satu jawaban. Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Saya mau tanya kira-kira ayahnya benar-benar mati gak Bapak Ibu saat itu? Kalau logikanya benar-benar mati gak saat itu? Tidak. Kalau papahnya meninggal dunia pasti udah standby di rumahnya, ya meratapi, bersedih bersama dengan keluarganya. Sesekali orang Yahudi itu punya satu ungkapan halus untuk menolak ajakan menggunakan kalimat ini. Misalkan Bapak Ibu ya, minggu depan anak saya mau nikah nih tapi di Australia, wah gitu jauh ya. Lalu kita mau menolak secara halus, kita katakan izinkanlah aku pergi menguburkan ayahku. Apakah ayahnya benar-benar mati? Enggak. Tapi ini ungkapan yang dipakai orang Yahudi untuk menolak secara halus. Karena dia tahu, aduh madesu, masa depan suram, apa yang saya ekspektasikan, apa yang saya harapkan, kenyataannya ini bakal suram.
Maka dia katakan dengan alasan, maka dia maaf ya Tuhan Yesus, aku belum bisa, aku tidak bisa mengikutmu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Kristus, mari kita screening hati kita. Mari kita selidiki hati kita. Kalau kita mengatakan saya pengikut Kristus yang totalitas, apa motivasi kita? Ketika mengikut Tuhan, apakah kenikmatan duniawi? Apakah hanya sekadar supaya sehat? Apakah supaya Tuhan berkati usaha kita? Apa kita supaya sukses? Dan lantas Tuhan menjawabnya berbeda. Kita sakit, kita gagal, kena musibah, kita rugi. Pertanyaannya, apakah kita masih mengikut Tuhan? Saudaraku, ada satu buku yang sangat menarik. Bukunya sangat ringan Bapak Ibu ya, tentang satu buku judulnya Teologi Kucing dan Anjing. Ditulis oleh Bob Strugan dan Gerard Robinson. Siapa sini yang piara anjing dan kucing? Yang piara anjing ada? Yang piara kucing? Oh ada juga ya, piara kucing ya Pak ya? Oke. Anjing, oke. Ternyata saudara yang terkasih, penulis buku ini juga memelihara 2 ekor ini ya. Jadi kalau saya mau menjelaskan isi buku ini, Bob Strugan dan Gerard Robinson mau mengajak kita jangan antipati terhadap satu hewan ya. Jadi kalau hewan ini kayaknya agak kurang gitu ya, jangan kita langsung buang hewan itu, jangan ya. Tapi ini menggambarkan relasi spiritual kita dengan Tuhan. Nah kita lihat apa bedanya kucing dan anjing. Boleh soundnya? Anjing berpikir manusia boleh diulangi ya ini supaya jelas, karena videonya sangat singkat. Ini dia perbedaan nyata antara kucing dan anjing. Anjing berpikir manusia ini memberiku makan, menjagaku, dan mencintaiku. Dia pastilah bos besar. Kalau kucing berpikir manusia ini memberiku makan, mencintaiku, dan juga menjagaku. Aku pastilah bos besar. Ya, ini bedanya kucing sama anjing. Kalau kucing mencari kita itu ada maunya, supaya dikasih makan, beda sama anjing. Saya pernah pelihara anjing Bapak Ibu, ketika saya berkali-kali datang ke rumah dari kejauhan, dia sudah menyambut. Bukan nanti makanan Bapak Ibu, tapi memang dia begitu senang berjumpa dengan majikannya. Maka kucing dan anjing, kata Bob Strugan dan Gerard Robinson, ini beda. Kucing ketika dielus-elus, ketika diberi makan, diberkati, dilindungi, kucing bilang aku pasti Allah. Allah harus melayani aku. Tapi kalau anjing ketika dielus-elus, ketika diberi makan, dilindungi, maka anjing itu berkata, engkau pasti Allah. Dia yakin sekalipun kondisi tidak baik-baik saja, mungkin belum dikasih makan tepat waktunya, tapi dia yakin berjumpa dengan majikannya saja itu membuat dia sangat happy, membuatnya sangat senang, dan dia yakin sang majikannya pasti akan berbuat yang terbaik. Jadi Bapak Ibu, hasil buku ini Bapak Ibu yang pelihara kucing jangan dibuang ya. Ya, tetap disayang ya, tapi suka nggak suka perilaku mereka berbeda. Saudaraku, bagaimana perjalanan hidup kita? Bukankah apa yang kita doakan kadang-kadang nggak semuanya sesuai kenyataan? Kita minta A, Tuhan kasih B, tapi saudara terkasih Efesus 3:20 mengatakan apa yang Tuhan berikan itu jauh melebihi apa yang kita doakan. Mungkin saat ini dalam kondisi sulit, doakanlah kondisi sulit itu supaya Tuhan ubah menjadi kondisi yang menyenangkan. Saya punya seorang anggota jemaat, suaminya baru PHK, lalu kemudian gak lama lagi rumahnya kebanjiran hebat. Dia ngedumel sama Tuhan, Tuhan suami udah PHK, rumah kebanjiran, anak lagi butuh uang masuk untuk SMA. Dia marah, dia ngedumel sama Tuhan. Dan ketika gereja tahu rumahnya kebanjiran, maka warga jemaat, wilayah-wilayah sekitarnya kasih bantuan sembako. Kasih bantuan sembako, nanti datang lagi kasih sembako lagi, sampai akhirnya numpuklah sembako di rumahnya. Lalu dia bingung, mau saya apain ya sembako ini ya? Akhirnya dia terpikir, oh iya saya kan tinggal di Cikarang, daerah industri, daripada beras ini rusak, telurnya busuk. Lebih baik saya olah jadi sarapan, saya bungkus-bungkusin, saya jual di depan-depan pabrik. Puji Tuhan Bapak Ibu, laris manis. Besok dia lagi jual lagi, laris manis, sampai modal bertambah modal, dan dia kemudian akhirnya bisa buka kantin, bisa buka catering. Dan dia bersaksi kepada saya, Pak Pendeta, kalau Tuhan gak kasih banjir, saya gak akan seperti sekarang. Saudara terkasih,
kadangkala kita melihat sesuatu yang buruk dari kacamata kita. Mungkin kita kesel dan marah kepada Tuhan. Tetapi jangan buru-buru marah dulu Bapak Ibu. Doakanlah, yakinilah. Mungkin kita sedang sakit hati, kena musibah, kecewa. Tapi Tuhan, Dia adalah majikan yang setia buat saya dan saudara. Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Marilah kita menjadi pengikut yang setia, punya motivasi yang murni. Apapun yang terjadi di depan sana, kita boleh katakan ikut Tuhan Yesus. Lalu yang ketiga, saudara terkasih, yang terakhir, kalau kita menjadi pengikut Kristus, aku pengikut Kristus. Pertanyaannya, siapa yang di depan? Siapa yang di depan? Kalau kita ngikutin Kristus, siapa yang di depan? Kristus. Yang di belakang? Kita. Tapi jujur Bapak Ibu, kadang-kadang terjadi kebalikannya. Kristusnya di belakang kita. Kita yang di depan Kristus. Kita yang menjadi pandu dalam kehidupan kita, bukan lagi Kristus. Sehingga ketika seorang lagi mengatakan, aku akan mengikut Engkau Tuhan, tapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Ini hal yang benar gak Bapak Ibu? Benar ya? Elisa juga ketika dipanggil, dia bilang, saya pamitan dulu ya Elia dengan orang tuaku. Kan hukum Tuhan yang kelima, kita harus menghormati ayah dan ibu kita. Tapi masalahnya, Tuhan tahu isi hati orang itu. Tuhan menyelidikinya nih, kayaknya emang dia gak bener nih ikut saya nih. Dia punya motivasi yang gak bener. Mungkin dia gak bisa meninggalkan hal-hal yang ada di belakang. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Bayangkan seorang yang sedang membajak atau Bapak Ibu mungkin sedang menyetir, ngeliatin spion aja. Apa yang terjadi? Nabrak ya, arahnya udah kemana-mana ya. Ketika orang hanya melihat spion, maka dia akan nabrak. Dia harus menoleh ke belakang, menoleh ke depan, dan dia harus meninggalkan sesuatu yang di belakang. Apa itu yang di belakang? Yang di belakang itu adalah masa lalu, dosa-dosa kita, hidup lama kita, zona nyaman kita. Kita harus berani untuk meninggalkan zona nyaman tersebut. Yang tahu dosa saya dan saudara ya cuma kita dan Tuhan Bapak Ibu. Tapi untuk menjadi pengikut Kristus yang totalitas, mari kita pelan-pelan meninggalkan yang di belakang untuk mengarahkan pandangan kita di depan. Hidup bertobat itu memang gak gampang. Ibaratnya diet Bapak Ibu. Siapa di sini yang sedang diet? Atau berencana diet? Ya kalau diajak, ayo diet. Waduh Pak Pendeta bulan Januari ini ya. Banyak acara kumpul keluarga, dietnya nanti aja lah bulan Februari. Begitu Februari, udah diet belum? Belum Pak Pendeta. Februari kan musim kawin, musim resepsi. Sayang kalau diet. Akhirnya jadi diet enggak? Enggak jadi diet ya. Karena diet itu bukan nanti, diet itu sekarang. Pertobatan itu bukan nanti, besok, tapi pertobatan itu sekarang. Saya terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, panggilan kita adalah bagaimana kita mengisi hidup kita. Hidup dalam perubahan, hidup menatap ke depan, hidup yang baru. Saudaraku, memang tidak mudah, tetapi saya mau bercerita Bapak Ibu mengakhiri perenungan kita. Ada satu ayah, anaknya sakit batuk, masih balita Bapak Ibu. Lalu kemudian diperiksa ke dokter, karena anak ini suka sesek, suka batuk. Maka dokter tanya, ini paru-parunya ada flek, siapa di rumah yang merokok? Lalu kemudian si ayah mengaku, saya Pak Dokter. Pak, Bapak harus stop merokok kalau mau lihat anak Bapak sembuh. Akhirnya hari itu juga dia berhenti merokok. Lalu dia sharing kepada saya, dia cerita, Pak saya udah berhenti merokok, kenapa? Ya, kok bisa? Padahal istri suka menasehati berhenti merokok tapi gak pernah digubris. Kenapa Bapak bisa berhenti merokok? Dia katakan, karena cinta saya kepada anak saya. Saya begitu sakit kalau ngeliat anak saya nafasnya sesek, batuk-batuk, saya juga ikut menderita Pak Pendeta. Karena cinta saya mau stop merokok. Saudara terkasih, apakah mudah melepaskan rokok? Saya nggak merokok sih Bapak Ibu ya, tapi yang saya tahu nggak gampang. Tapi karena cinta, segala sesuatu menjadi mungkin. Ketika kita mengikut Kristus bukan hal yang mudah, jangan jadikan beban Bapak Ibu. Tapi karena cinta kita kepada Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita saat ini. Itu karena anugerah Tuhan yang menyelamatkan kita, yang mau memberkati kita, menolong kita sampai detik ini. Mari kita menjadi pengikut Kristus
yang boleh menampilkan performance yang menyenangkan hati Tuhan, yang memuliakan hati Tuhan. Lakukanlah yang terbaik, bukan sebagai beban, tapi sebagai wujud cinta kita kepada Tuhan. Ketika kita melayani satu waktu karena petugasnya ada yang sakit, penatua harus memimpin melayani 2 kali ibadah atau 3 kali ibadah, maka nggak akan hitung-hitungan sama Tuhan. Siap Tuhan, aku akan melayani. Karena Pak Tuhan sudah lebih dulu berbuat baik kepada saya. Saya terkasih, oleh karena itu, marilah kita menjadi pengikut Kristus yang bukan setengah hati, biasa-biasa aja, tapi pengikut Kristus yang totalitas, yang sungguh-sungguh. Mulai dari mana? Mulai dari kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita makan, berkendara, ketika kita hidup dalam keluarga kita di rumah, mari tutur kata dan perbuatan kita koreksi. Sudahkah memuliakan Tuhan? Tuhan menolong kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, silakan diundang bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengingat janji baptisan dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita masuk dalam doa syafaat, kita naikkan syafaat kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan. Kami akan melanjutkan ibadah kami dalam keseharian kami. Biarlah Tuhan, kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk dapat menampilkan penampilan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tuhan, pakailah GKI Pengampon di dalam setiap program kerjanya, dalam setiap tutur kata dan perbuatan warga jemaatnya bagi masyarakat sekitar. Biarlah kami dapat menampilkan kemuliaan Tuhan lewat program kerja kami, lewat tutur kata dan perbuatan kami. Semua yang kami lakukan bukan untuk kemuliaan kami, tapi untuk Tuhan yang lebih dulu memberikan yang terbaik kepada kami. Sebagai keluarga Bapa, biarlah kami memulai firman itu dari lingkup yang paling kecil, yaitu di keluarga kami. Biarlah bersama dengan orang tua, pasangan, anak, mantu, dan cucu, kami boleh bersama-sama hidup di dalam kasih, menampilkan penampilan yang terbaik lewat tutur kata dan perbuatan kami kepada sesama kami, kepada keluarga kami. Mungkin di antara kami ada pergumulan relasi, ampunilah kami dan mampuni kami Bapa, mampukan kami, supaya kami juga dapat mengampuni saudara-saudara kami. Kami juga saat ini berdoa ya Bapa, untuk bangsa, negara kami, untuk kota di mana kami tinggal, bahkan untuk dunia yang saat ini sedang bergejolak, perang dagang, perang antar bangsa. Tuhan, kami tidak dapat melakukan banyak hal, kami tidak dapat mengubah dunia, bangsa, kota ini, tapi kami dapat melakukan hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil, dengan cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Biarlah tindakan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang.
Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk pergumulan yang kami bawa dari rumah tangga kami masing-masing, bagi kami yang sedang sakit, kami yang sudah memasuki usia lanjut, Tuhan berkatilah, kuatkanlah, sembuhkanlah kami. Bagi kami yang saat ini mengalami kelesuan dalam bisnis kami, dalam usaha kami, dan dalam pekerjaan kami yang sedang tidak baik-baik saja, Tuhan, biarlah kami boleh tetap percaya dalam setiap musim kehidupan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ajarlah kami dan keluarga kami untuk selalu berserah kepada Tuhan. Kami juga berdoa mungkin di antara kami ada yang sedang mencari sekolah lanjutan, mereka yang sudah lulus mencari pekerjaan, mereka yang sudah membangun rumah tangga dan merindukan hadirnya anak, mereka yang sedang mencari pasangan hidup. Tuhan, dengarkanlah setiap seruan doa mereka. Karena kami percaya Bapa, telingamu tidak kurang tajam mendengarkan doa kami, dan tanganmu tidak kurang panjang untuk menolong dan menyelamatkan kami. Inilah kami ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa syafaat kami ke dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat terkasih, saat ini kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan yang menjadikan dasar dalam kita memberi persembahan terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, setiap orang yang harus memberi sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam hatinya, tidak dengan enggan atau terpaksa, sebab Allah yang mengasihi pemberi yang gembira. Bersama kita mengirim persembahan syukur kita nyanyikan dari tabu kendang sambil menari. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur, ikut serta kita percaya dan kepada-Nya bersyukur.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat dan anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Saat ini kami akan menyerahkan persembahan syukur kami di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan yang akan menyucikan dan menguduskan persembahan kami, agar bisa digunakan untuk memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat untuk sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Penegasan Warta Minggu 29 Juni 2025. Yang pertama, hari ini Minggu 29 Juni 2025 dalam rangka pertukaran pelayan ibadah sinodal Minggu kelima yang melayani di GKI Pengampun adalah Pendeta Daud Cevi Naibaho dari GKI Cikarang Bekasi melayani di kebaktian umum pertama dan kedua dan ekspresif di GKI Pengampun. Pendeta David Rustandi S. Sutanto dari GKI Kota Wisata Bogor melayani kebaktian Bajem Jamblang dan Bajem Jatiwangi. Sedangkan pengerja GKI Pengampun yang melayani di luar kota adalah Pendeta Iswanto melayani di GKI Kanaan Jakarta. Pendeta Sakriso Laden Seragi melayani di GKI Delima Jakarta. Yang berikut, Pendeta Agung Prasetya akan menjalani cuti yaitu mulai dari tanggal 30 Juni sampai dengan 8 Juni 2025, kiraan Jemaat Malu. Yang berikut, GKI Pengampun akan mengadakan sakramen perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 6 Juli 2025 di dalam kebaktian umum pertama pukul 6.30, kebaktian umum kedua pukul 18.30, kebaktian umum ketiga pukul 17, sedangkan kebaktian umum kebaktian umum Bajem Jamblang pukul 7 dan kebaktian umum Bajem Jatiwangi pukul 10. Persiapan perjamuan kudus. Sensoromorum Jemaat diselenggarakan pada hari ini Minggu 20 Juni 2025 dalam kebaktian umum Pengampun Bajem Jamblang dan Bajem Jatiwangi. Perjamuan kudus perumahan akan dilayankan pada hari Senin, tanggal 7 Juli 2025. Yang berikut, pelayanan sakramen baptis anak GKI Pengampun, Cirebon, akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2025. Nama-nama anak yang akan menerima baptisan dapat dibaca di warta cetak atau warta elektronik. Apabila di antara jemaat ada yang belum dapat mendukung baptisan tersebut, berdasarkan alasan-alasan tertentu, keberatan dapat disampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat dengan mencantumkan nama dan alamat yang jelas, paling lambat Senin 14 Juli 2025, agar masalahnya dapat dipertimbangkan dan diputuskan secara gerejawi. Bila tidak ada keberatan yang sah, maka baptisan tersebut akan dilaksanakan pada waktu yang telah ditetapkan. Yang berikut, kepada Bapak Ibu Jemaat Warga Perumnas, dimohon untuk hadir di kebaktian rumah tangga yang akan diadakan pada hari Jumat 4 Juli 2025 pukul 18.30 bertempat di Aula Panti Vreda, Kasih. Akan dilayani oleh Pendeta Sakriso Ladiana Seragi. Yang terakhir, persidangan ke-77 Majelis Jemaat Klasis GKI Klasis Cirebon akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat dan Sabtu 4-5 Juli 2025 bertempat di Hotel Bentani, Jalan Siliwangi nomor 69 Cirebon. Peserta persidangan utusan dari GKI Pengampun sebagai berikut. Yang pertama, Penutua Saud Roni Tumpal,
kedua Penetua Tutas Pramono, ketiga Penetua Angelin Setiawati, keempat Penetua Marvel Angkawijaya, yang kelima Penetua Tri Hartanto. Kiranya persidangan dapat berjalan dengan lancar, mohon dukungan doa dari Bapak, Ibu, dan jemaat. Demikian penegasan warta minggu ini. Warta selengkapnya Bapak, Ibu dapat baca di warta cetak maupun elektronik. Tuhan Yesus memberkati. Sebagaimana diwartakan bahwa kita akan merayakan perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2025, maka hari ini kita akan menyensor jiwa kita, kesiapan hati kita, apakah kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri dalam perjamuan kudus. Mari kita menundukkan kepala kita. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sesehari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Marilah kita merenungkan, sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus, sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus, menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Marilah kita merenungkannya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkurban demi Tuhan dan sesama. Marilah kita merenungkan, sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama, peduli pada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada hari Minggu 6 Juli 2025 mendatang. Amin. Saudara yang terkasih, kita akan melanjutkan ibadah kita dalam keseharian kita. Kita diundang untuk menampilkan penampilan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan lewat tutur kata dan perbuatan kita. Tidak mudah, tapi biarlah karena cinta kasih kita pada Tuhan, maka kita dapat menjadi pengikut Kristus yang totalitas, yang sungguh-sungguh, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdiri, kita nyatakan tekad kita. Kita katakan, ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh.
Saudaraku, para pengikut Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Lanjutkanlah perjalanan hidupmu, tampilkanlah kemuliaan Tuhan lewat tutur kata dan perbuatanmu, dan terimalah berkat-Nya. Kasih sayang Allah Bapa di dalam Putranya, Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus, senantiasa menaungimu dan menyertaimu dalam setiap karya yang engkau lakukan kini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Setiap